Sip. Ini bandingan aja lo dari itu hanya bawa udah. Wah, kan Jogja loh. Ini varian baru, pripun? Enten varian baru pripun iki? Kita provinsi loh. Niki sing anu. Ya. Tangannya dari tangannya. 362. Tangan dulu. 6. Atau sisi. Lalu Pak Ardi itu sub non akademik gitu. Pada Mbak Dewi ini yang dulu Kasubag Rensi, dan Pak Budi Mawa, Pak Budi Setyo ya, dulu Kasubag Mawa gitu. Jadi ini karena kita sudah berubah bentuk, dan kemarin ada SK, Mbak Dewi kelihatannya ditugasi di Javanologi gitu dengan Prof. Said. Lalu Pak Budi itu ke Bromo, malah iso racing terus itu, gitu. Jadi Pak Budi, jadi terima kasih Mbak Dewi, Pak Budi yang selama ini telah bekerja bersama kita semua. Karena ini tugas maka ya jadi ya semedot kan gitu kan. Dan pada Bapak Ibu semua dari teknik tenaga pendidikan yang lain, terima kasih. Ini sudah kumpul, kita santai-santai saja di sini, nggak usah tegang, karena ini tahun baru. Saya ucapkan juga selamat tahun baru. Jadi tadi kalau ada pertanyaan dari Mbak Tetri nih tadi, PTNBH itu apa toh? Nah, ini yang membuat stres semuanya ini. Saya juga stres juga ya dari atasan gitu kan. Jadi kalau dulu kan bentuk PT itu ada Satker, BLU, lalu PTNBH. Nah, kemarin tanggal 6 Oktober kita sudah ditetapkan sebagai PTNBH UNS. Nah itu apa kan gitu kan. Nah, jadi tujuan utama dari penetapan PTNBH itu sebetulnya UNS harus bisa masuk tembus ke top 500 dunia. Wah ini sekarang tuh UNS masih 1000 berapa begitu. Jadi kita harus adakan loncatan yang besar. Nah, selain itu juga dari tata kelolanya ini diefisiensikan. Jadi struktur organisasinya dirampingkan, lalu dimampatkan sehingga kerjanya bisa lebih efektif kan gitu. Sehingga banyak nanti kemungkinan perubahan di struktur organisasinya. Yang sudah terjadi itu kan di tingkat universitas sudah ada Majelis Wali Amanah, lalu Dewan Profesor, Senat Akademik, lalu Pimpinan Rektor. Jadi untuk kedepannya yang di fakultas Dekan, Wadek, Kapodi itu tidak ada pilihan lagi. Jadi yang pilihan-pilihan kemarin itu sebetulnya kan membuat kita itu rada bersetegan. Iya, kalau Pak mungkin kata pingget gitu. Ya karena terus saling ya itu mendukung itu jadinya kita juga ikut kedepannya semua yang milih adalah rektor. Jadi momentum ini juga harus kita gunakan ke depan, karena itu yang milih rektor, siapapun yang terpilih kita harus
mendukung, nggak usah lagi ada friksi yang gitu kan. Yang penting kinerja FPB nanti ke depan tuh harus bisa tembus 500 top dunia itu tadi. Yang sekarang masih 1000 berapa gitu, masih jauh lah. Maka seringkali Pak Rektor ini kinerjanya kurang, ini masa studinya terlalu lama, yang dioyak-oyak dekane. Ya, saya ya genti, ya dah, ngoyak-ngoyak kaprodi ini, ya dah, kaprodi genti kan gitu ya. Nah, tapi ini mesti harus disadari semua, ya dah. Jadi kalau kita yang Pak Mugi atau nanti Bu Isha ataupun Bu Jum itu ngoyak-ngoyak karena memang tuntutannya seperti itu. Kita harus tetap menjaga silaturahmi. Kita harus tetap rukun kan gitu kan ke depannya, karena sudah tidak ada itu lagi pilih-pilihan, nggak ada blok-blokan lagi. Nah, jadi ke depannya saya harap tenaga kependidikan ini Bapak Ibu semua guyub rukun lah. Enak urip rukun, ayem tentrem gitu kan. Yang ya saling bantu membantu gitu. Saling bantu membantu. Jadi itu tadi perubahan dari BLU ke PTNBH. Nanti bagaimana strateginya ini mungkin nanti Bu Isha atau Bu Jum atau Pak Mugi bisa memaparkan. Nah, ini Pak Mugi, Bu Isha dan Bu Jum ini juga terbebani juga karena PTNBH. Ini kalau saya lihat gitu wajahnya itu ya, nonton aku kira-kira gitu apa meneh kan gitu kan. Lah aku yo di sana jadi WA saya itu malam gitu ya sering masuk dari pimpinan. Ini piye? Ini tadi saya lagi layar-layar. Data iki butuh. Ini harus ini ya. Jadi kita harus siap kan gitu. Maka seringkali saya malam itu juga nemuni tamu gitu, karena tuntutan kita harus. Nah, kerjasama bagiannya Pak Mugi bidang 3 itu nanti itu harus bisa misalnya menjalin universitas yang masuk 100 besar dunia, harus bisa menjalin Pak Mugi, sehingga kan ada IKU itu ya, IKU 1 sampai IKU 8 harus tercapai semua. Salah satunya itu, sehingga Pak Mugi juga harus punya strategi nanti bagaimana mendekati PT-PT yang ranking top itu tidak gampang juga kan gitu kan bagi kita. Jadi kita harus bersyukur juga bahwa UNS itu termuda tapi masuk ranking besar 12 besar di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada 4.650 universitas perguruan tinggi, kita masuk 12 besar. Ya alhamdulillah, tapi pekerjaan ini masih banyak tantangan lagi. Nah, untuk bidang 1 itu Bu Isha itu kalau dulu hanya ngurusi akademik, sekarang ditambah dengan riset dan kemahasiswaan. Dulu itu sampai sore-sore ya toh. Lah ini tambah lagi sampai malam, Sabtu, Minggu, karena mahasiswa kegiatannya kebanyakan Sabtu dan Minggu. Ya. Tambah gemuk. Ya nggak ngerti itu gitu. Jadi tambah mumet kan gitu nggak? Nah, ini kalau saya ya dari atas, saya juga ngeyak genti kan gitu ya. Bu ini juga. Nah, tapi itu harus dipahami bersama bahwa ini memang untuk institusi. Nah, lalu kalau tugasnya Bu Jum ini juga berat ini kan gitu, mengelola aset yang itu harus bisa nanti sebagai mendatangkan pendapatan. Jadi aset-aset yang nganggur itu nggak boleh lagi, itu harus bisa mendapatkan pendapatan. Itu bagaimana? Karena kalau nganggur kan PTNBH itu kan sudah dianggap dewasa, iso mandiri, sehingga semua asetnya harus bisa digunakan secara optimal. Nah, itu perlu pemikiran Bapak Ibu semua, perlu keguyuban kan gitu kan. Pokoknya kita enjoy aja lah, jangan saling ini. Yang penting itu dinikmati saja, karena kalau dalam masa pandemi ini tidak dinikmati, nah, kita sendiri yang akan ini.
kunci di pandemi ini kan harus gembira supaya imun kita naik, meningkat. Ya, toh. Jadi harus sehat, ya, toh. Saling dukung mendukung. Gitu. Jadi acara ini merupakan salah satu bentuk untuk menyatukan, untuk merukunkan, untuk mengguyupkan kan gitu kan, untuk saling mengerti dengan yang lain. Gitu. Ya ini bagus. Nanti mungkin ada lagi juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau bisa malah outbound itu ya toh dimasukkan sungai kan gitu kan. Wah, ono sing kejegur terus piye coba sing liyane kan gitu harus salam. Nggak apa-apa. Ini bentuk-bentuk untuk membangun kerjasama, kolaborasi, mengerti dengan teman kan gitu. Ya, jadi bagus acara semacam ini. Nah, hanya saja ini kan masa pandemi jadi agak susah. Kita harus menjaga diri juga. Ya. Saya rasa itu yang terpenting. Ingat bahwa kita harus tetap guyup rukun. Guyup rukun saling mendukung, jangan sampai kita saling menyalahkan. Kompak lah yang penting itu. Jadi saya rasa itu terima kasih sekali untuk bisa hadir, untuk bisa ini menyukseskan acara Sarasian updating kinerja lah ini. Jadi kinerja kita bersama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebelum saya lupa tadi, saya itu kemarin ditunjuk Pak Rektor sebagai Ketua Dies UNS. Ketiban campur. Ya, saya juga terus langsung ya ngajakin gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam desain nanti Dies itu ada lomba sing seneng-seneng sih aja. Lomba kur antar fakultas. Kur itu karena itu antar fakultas bisa teknik, bisa dosen, mahasiswa digerakkan semua. Nah nanti mohon nanti ada timnya gitu. Sopo milih sopo. Kalau saya suruh nyanyi Bliru, jangan saya loh ya. Dipilih sing kira-kira. Lah nanti divideokan. Lalu itu akan dilombakan. Itu bebas lagunya bebas, gitu. Mau Kolosobo ya ora apa-apa, mau Banyulangit ya ora apa-apa, senengane Mas Kun kan gitu kan. Ya toh apa Terajana senengane Prof Rama, ya toh. Apa Mas Ardi itu senengane aku ya ora mudeng, tumpangan itu enake ning ndi ngono ya ora apa. Wah ini ya di Purple, wah Scorpion aja. Ya, nanti tolong Bujum itu dibentuk tim panitia anggota mau Bujum aku manut wae ya toh. Dipilih kira-kira nanti, tapi ini harus nanti divideokan nyanyi ini juga sing apik gitu loh. Saya juga nggak ngerti ini nanti bagaimana. Ya ada satu itu. Yang kedua agak berat ini bagi Kaprodi. Ini karena ada di dalam akreditasi itu harus menceritakan bagaimana sejarah prodi, mandat prodi. Maka kita lombakan. Dan itu toh daripada nanti kalau ada akreditasi golek-golek sekalian aja dia sini. Jadi itu juga divideokan. Ya jadi jenengan ini coba Kaprodinya. Buka Kaprodi EPS 1 kapan? Kapan bukanya itu dulu? Nah kan nggak ngerti, harus buka dokumen. Saya belum jawab. Oh iya, Oh iya. Saya belum lahir Pak. Iya, jadi gini. Jadi ini Pak Manji yang paling senior di sini kan gitu. Jadi harus dibuka dokumen dulu tuh diizinkan tahun berapa dokumennya harus ada. Nanti Kaprodi pertama siapa? Begitu kan sampai sekarang diceritakan. Jadi profil perjalanan sejarah prodi. Foto-foto lawas ya jadul diungkapkan lagi. Nah itu nanti divideokan. Belum tentu juga dia baris ada. Mungkin karena pindah-pindah itu tuh dokumen ini doketer juga bisa kan? Iya, kececer.
Nah, ini sudah sepakat ada itu. Nah, jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, website. Website fakultas maupun prodi itu akan dilombakan antar fakultas. Jadi tolong juga nanti berarti tim IT ini nanti harus bagus. Itu harus terstandarisasi di fakultas. Jadi website misalnya EP dengan manajemen itu kan juga harus ada standarnya. Kalau sekarang itu kan enggak. DWD paling celebung gitu ya. Makanya itu nanti dirapatkan bareng bagaimana distandarkan gitu supaya bagus. Gitu. Lalu yang ketiga, kantin, lomba kantin. Nah, jadi itu ada usulan dari Prof Sarwiji, lomba kantin wae, kantin itu elek-elek. Wes dilombake. Oh. Jadi nanti kantin-kantin yang ada dari fakultas-fakultas itu akan dilombakan. Nah, kok elek-elek yo ben berarti soal capek kan. Nah, itu ya makyar gitu ya kan. Terus ya ini Pak Mugi Bina Desa dalam rangka Kampus Merdeka. Jadi oke, gua sampai sini. Bukan. Ya, jadi Bina Desa Pak Mugi nanti akan dilombakan antar fakultas dan unit pendukung. Ya. Lalu kemarin diusulkan juga dan kemungkinan ini akan kita akan mengadakan lomba bisnis digital. Tapi itu untuk skala nasional dan internasional. Ya, jadi itu akan kalau bisa pecah rekor muri. Ya, jadi tolong mahasiswa lah ini Pak Mas Nur ini ya toh, ini mulai gerak harusnya. Mahasiswa yang punya itu bisnis online ataupun dosennya juga apa-apa ya toh. Ya, pembimbingan macam-macam itu nanti akan dilombakan dari perencanaan sampai realisasinya sampai penjualannya bagaimana. Divideokan. Ya toh, maka tim IT harus kuat ini. Pak Tunggul dan yang iso IT Pak Tunggul. Lab Mas Ngadimin. Nah, ya, tolong nanti harus tidak hanya nyorot gitu aja tapi angle-nya ininya kan gitu kan. Jadi itu beberapa yang harus kita kerjakan dan ini kelihatannya sih mudah ya kelihatannya, tapi itu perlu kecermatan dan perlu kedetilan gitu dan jiwa seninya harus muncul. Ya, jadi tadi yang pertama lomba kur, kira-kira siapa nanti yang kur? Mbak Runi. Oh, Mbak Runi, ya lah ya. Panggung sandiwara. Ya, nanti tolong ya. Jadi dari tendik siapa yang diajukan, lalu dosen siapa, mahasiswa siapa, kan gitu kan? Kolaborasi, Pak. Iya, dikolaborasi. Itu. Lalu yang kedua mengenai sejarah prodi ini yang agak berat. Ini ya, Mbak Nike ya. Ya, Mbak Nike datang. Izin. Ya, itu yang bagian nasib mulai di ini. Gitu, karena itu memang di kriteria 9 BPT sekarang itu dibutuhkan itu yang pertama malah justru. Yang pertama, jadi kalau penilaian instrumen di Ban PT itu yang pertama mengenai profil prodi. Profil prodi. Lalu tadi itu lomba desa, lalu kantin dan apa lagi? Digital tadi ya. Ya, jadi monggo itu mulai digagas. Lalu nanti bagaimana anggarannya ya buju berarti ya dah. Ya, sama Pak Mugi harus merencanakan itu Pak. Ya, jadi ini kelihatannya sepele tapi berat ini menurut saya. Ya, karena harus detail. Ya, itu menurut arahan dari saya. Semoga aja informasi ini bisa
menjadikan kita lebih bersemangat lagi, lebih untuk bekerja sama dengan secara baik. Ya, rasa itu ya. Terima kasih. Selamat bersarasehan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joko tadi sudah menyampaikan hal terkait dengan apa itu PTNBH dan juga info tentang acara-acara Dies Natalis besok. Semoga kita bisa bergotong royong bersama-sama menyambut beberapa agenda Dies Natalis UNS. Berikutnya adalah pengarahan dari para wakil dekan, Bu Iza, Bu Jem, kemudian Pak Mugi. Mohon maaf Ibu, mungkin 7 menit aja ya Bu ya, padat. Semoga Bu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung disegati Mbak Tetri karena Mbak Tetri tahu kalau saya sudah ngomong nggak bisa berhenti ya Mbak Tetri ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Dekan bahwa memang PTNBH itu sebuah prestasi tapi juga tantangan, dan itu kalau bagus itu akan menjadi reward. Salah satu buktinya, nah ini ada Pujem di sini ya. Kemarin akhir tahun kan kita ada remunerasi yang ke-13 ya. Nah itu kan salah satu upaya dari pemerintah universitas bahwa oke, sebelum kita jalan kita syukuran PTNBH supaya nanti kita bisa berjalan bagus. Dan akhir tahun nanti itu kita dapat remunerasi mungkin nggak hanya 13 ya, 14 misalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau kita bicara mengenai PTNBH kita memang harus full power, benar-benar full power, dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Jadi kalau saya coba memilahkan gitu, di sini ada 4 pelaku utama di dalam PTNBH untuk mencapai IQ atau indikator kinerja utama. Yang pertama adalah regulator, yang kedua itu kita sebut dengan eksekutor, yang ketiga itu adalah supporting system, yang keempat itu adalah end user atau targetnya. Jadi kalau kita bicara mengenai regulator, berarti yang tadi disampaikan oleh Prof. Joko, 4 pimpinan pucuk yang ada di universitas. Jadi ada MWA, kemudian ada senat akademik, kemudian ada rektor dan ada dewan profesor, itu sebagai regulatornya. Akan ada banyak perubahan gitu ya, mungkin bukan perubahan yang total, tetapi kita memasukkan unsur-unsur agar kita bisa menjadi world class university. Jadi ada beberapa unsur di situ yang itu akan diterapkan oleh regulator. Salah satu yang sudah ditetapkan adalah IQ. Nah ini kebetulan ada 8 IQ atau indikator kinerja utama yang kita miliki, yang mengkaitkan mulai dari aspek akademik, aspek kemahasiswaan, aspek dosen gitu, di mana yang dilihat itu bukan hanya output tetapi juga outcome. Jadi kalau dulu kita kan hanya berapa mahasiswa yang lulus tepat waktu, kemudian berapa yang mendapat kerja gitu ya. Sekarang kita masuknya adalah berapa yang berwirausaha, berapa yang masuk ke instansi pemerintah, berapa yang masuk ke BUMN dan seterusnya. Nah, kita pada tataran dekanat ke bawah itu adalah eksekutor. Jadi kita pelaksana regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, karena di sini itu ada perubahan di dalam struktur organisasi SOTK-nya, yaitu kita dipilahkan menjadi akademik dan non-akademik, maka beban kita itu menjadi cukup berat. Jadi kalau saya seperti Pak Dekan dulu matur, wakil dekan bidang akademik, sekarang namanya keren, Akrima, akademik riset dan mahasiswa. Itu kerjanya 24 jam ya Pak Dekan. Tapi saya sudah terbiasa kalau dengan Bu Jum dan Pak Mugi itu biasanya komunikasi malah di atas jam 2. Kalau komunikasinya di atas jam 8, Pak Mugi ini sudah bocan, bubuk cantik. Oh bukan ya, bubuk ganteng gitu. Jam 8 jangan ganggu saya sudah istirahat gitu ya. Tapi nanti aktif lagi mulai dari jam 1, jam 2 gitu, sehingga kita terbiasa diskusi jam-jam itu. Kemudian selanjutnya adalah supporting system. Jadi Pak Mugi sekarang itu kan wakil dekan yang sangat keren gitu ya, karena wakil dekan perencanaan, kerjasama dan
bisnis. Kerjasama alumni masuk di kerjasama dan bisnis. Nah, ini nanti akan banyak menggandeng yang disebut dengan supporting system. Jadi supporting system itu kita sebut dengan pentahelik atau 5 pelaku yang ada di kehidupan kita, yaitu pemerintah. Jadi nanti kan akan ada banyak kerjasama pemerintah yang masuk dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa ya, Kemendes ya dengan adanya Bina Desa. Kemudian dengan banyak instansi yang lain baik pada level pusat maupun level daerah. Kemudian ada dari pihak usaha dengan BI, dengan BUMN yang lain, dengan OJK dan seterusnya. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, yang ada di level lokal maupun regional. Kemudian juga bekerja sama dengan pihak masyarakat ketika melakukan bina desa dan seterusnya. Nah, kita sebagai eksekutor itu harus bisa menjadi semacam industri jasa, memberikan pelayanan kepada supporting system. Jadi mereka itu akan membantu kita. Jadi kalau ada tamu, ada apa, siapapun yang berada di garda depan, yang pertama kali ketemu, itu paling tidak harus menunjukkan kemana dia, gitu. Karena itu nanti mungkin Bu Jum perlu dilakukan semacam pelatihan untuk service excellence, khususnya juga di Satpam. Ini Satpam ikut juga kan? Ada. Nah, saya sangat kemarin loh di LPPM, ketika saya ditimbali Bapak untuk rapat itu kan saya sedang rapat di LPPM. Begitu saya turun hujan, itu Satpam langsung sudah nyangking payung. Bu, saya derekkan ke mobil gitu. Saya bilang, belum mobil saya parkirnya di situ dekat sekali. Nggak apa-apa, diantar sampai ke pintu. Itu kan bentuk pelayanan prima. Ketika datang, itu langsung ditanya, Ibu mau tindak kemana? Oh, saya rapat di ruang sidang ini. Oh, di sebelah sana. Gitu. Karena kadang-kadang orang yang datang ke kita itu bukan orang yang tahu kita gitu. Nah, karena itu mungkin nanti juga perlu diberikan tadi itu service excellence. Karena supporting system itu akan menjadi bagian penting bagi kita untuk meraih seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, yaitu world class university pada level 500 ke atas. Penilaian IQ kita juga di sana. Kemudian yang terakhir itu adalah end user atau target akhir, yaitu mahasiswa kita. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian harus mulai paham bahwa posisi UNS itu sekarang kan sudah levelnya atas nih Prof. Level 12, klaster 1 gitu ya, klaster 1. Sehingga teman-teman mahasiswa yang masuk ke kita itu heterogen. Mulai dari yang nyonsewu pinter tapi tidak mampu, yang mendapatkan bidik misi, sampai yang biasa-biasa tapi dia mampu. Nah, itu harus kita berikan pelayanan yang sama. Jadi jangan sampai terus ada mahasiswa kita cuek, atau malah kadang kalau dulu itu sering yang saya agak didukani gitu ya. Itu tidak lagi. Mereka adalah target kita. Mereka yang membuat kita menjadi maju. Dan penilaian kita salah satunya adalah dari mahasiswa tadi. Nah, 4 hal itu yang harus kita pahami agar kita bisa menjadi PTNBH yang full power, yang bisa menyelesaikan atau memenuhi target-target di dalam indikator kinerja utama, yaitu regulator, kita sebagai eksekutor pemain utama, kemudian supporting system yang harus selalu kita ajak kerjasama, kita layani dengan baik, kemudian end user atau target yang merupakan mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, mungkin itu saja Mbak Tetri, 7 menit lebih 2 detik. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Mbak Tetri. Oh, langsung ke Bu Jum ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya belum berganti busana batik, tapi bawa sebetulnya Pak Joko, cuman tadi di samping Muji ya. Kan sama. Iya, kayaknya sama. Bapak saya lihat, wah Pak Joko juga sama Pak Mugi masih pakai t-shirt agak tenang, ada temannya. Ya kebetulan pagi ini saya proposal mahasiswa bimbingan saya maju dan diuji oleh mantan pacar saya. Ya tadi bareng berdua di situ. Tapi saya sudah minta izin karena saya harus bergabung ke sini. Saya kira ya banyak hal sudah ditegaskan oleh Prof. Joko selalu tekan, juga bidang 1 tadi oleh Bu Iza ya. Kami bertiga walaupun ada ya kalau secara struktur itu ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, tapi
3 adalah 1 begitu ya Pak Mugi menegaskan. Kita maju bersama begitu ya Pak Joko untuk menjunjung nama baik FIB. Nah, bidang 2 sekarang membidangi apa tadi? Logistik, SDM dan keuangan. Saya sering mengistilahkan ini bidang-bidang yang sangat sensitif dan seksi begitu ya, karena itu akan ada di mana-mana dan mensupport semua kegiatan yang sudah dicanangkan oleh bidang 1, termasuk juga bidang 3 ya. Belakangan ini saya melihat alhamdulillah semakin solid begitu Prof Joko. Di tengah kesibukan kita mengurus berbagai macam kegiatan agenda formal ya dengan pimpinan, draft sudah keluar untuk acara ini. Saya pagi-pagi itu gimana, apa yang bisa saya bantu, apa yang perlu ini, sudah beres semua gitu. Termasuk juga Mas Ardi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi starting point menunjukkan bahwa kita itu tetap bersama ya, bahasanya pasti asah, asih dan asuh. Tidak usah sungkan jika ada sesuatu yang membingungkan, satu bertanya lah ya. Ya boleh ke atasan langsung yang terdekat. Kadang-kadang kalau sungkan atau pas nggak ada langsung ke para wadek ya, ke para prodi dan siapapun yang relevan yang bisa kira-kira menyelesaikan masalah itu ya. Sama kami juga kadang-kadang ya kami bertiga manakala work from home itu ya lapor dulu sama Pak Dekannya, sehingga jika ada apa-apa yang mendesak, wah ini biasanya bidang 2 Pak Mugi ada ya, Pak Mugi bersedia paraf. Yang penting saling ada koordinasi tanpa maksud melanggar begitu ya, tetapi ya itu tadi 1 nama baik fakultas tetap dijunjung ya. Jadi ya saya kira tidak ada kata lain yang terlalu panjang perlu saya paparkan. Tingkatkan skill kita nanti melalui kompetensi latihan kompetensi yang akan disampaikan agar kita tetap bisa eksis dan menunjukkan juga yang satu hal itu penting, integritas ya. Kompetisi mungkin bisa ditingkatkan dalam banyak hal. Kemarin nampaknya saya melihat happy sekali Pak Joko dibagi 3 kelas. Next saya katakan tidak hanya sekali tetapi mungkin 2 kali bisa dilakukan peningkatan apapun, IT ataupun tadi disinggung juga oleh Bu Isa, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima ya. Kalau yang sudah terbiasa itu sense-nya itu muncul ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang suka lupa, itu perlu diingatkan ya. Dari mulai garda depan satpam menerima tamu ya, kemudian nanti akan kita bentuk help desk juga, lalu setiap unit ya. Saya biasa kalau baru datang suka melipir ke bawah, masuk-masuk lirak-lirik sambil ngomong-ngomong, karena kalau secara formal agak susah. Saya jawil-jawil Mas Gigi ada ya? Ya kita ya menangis sedikit lah sesaat, Mbak Dewi dipanggil gitu, tapi saya bilang maksudnya dipanggil ke tempat lain ya, bergeser. Ya susah juga ya, apalagi Mbak Dewi bilang saya dibesarkan di FIB ya, tapi kami tidak bisa menahan begitu ya. Nah alhamdulillah kan kerjasama yang baik selama ini antara Mbak Dewi dan Mas Gigi. Begitu saya jawil, Mas Gigi tolong sambil menunggu bagaimana perkembangan berikutnya dengan menggantikan posisi Mbak Dewi dalam arti kata bukan secara struktural ya, artinya untuk pekerjaannya begitu. Oke Bu. Mbak Ika juga sudah saya jawil, Mas Budi Mawa sudah tidak lagi di sini ya, nanti saya sudah pesan pada Mbak Ika begitu ya Pak Mugi. Jadi kita saling bantu lah ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Isa, Prof Jamal menekankan jangan sampai PTNBH ini membuat semua jadi galau, jadi kacau, tapi itikat baiknya sudah ditunjukkan rasa syukur melalui 50%. Mungkin nggak ada sih gaji ke-14 ya, tetapi persentasenya mudah-mudahan naik. Nah itu ditentukan oleh kinerja kita. Remunerasi itu juga besarannya ditentukan oleh bagaimana universitas atau mungkin fakultas ya sekarang bersaing bagaimana bisa membentuk income generating. Jadi itu yang akan menentukan bagaimana remun meningkat ya. Akhir kata saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan lahir batin, bahagia lahir batin, sejahtera lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Budi ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan, para Wakil Dekan, para Kaprodi, para subkoordinator dan seluruh rekan-rekan di keluarga besar FEB-UNS, tidak terkecuali saudara saya Pak Budi dan Mbak Dewi, ya, yang jujur berat ketika saya ditugasi di perencanaan itu memang alhamdulillah punya Mbak Dewi begitu ya. Tapi kemudian karena Mbak Dewi itu harus pergi ya apa boleh buat Mbak Dewi ya nggak apa-apa gitu ya ini. Pak Budi juga begitu, Pak Budi dengan semangat menyalera, nek orang malu tak gantung, itu bahasanya Pak Budi kepada mahasiswa itu begitu biasanya itu ya. Misalkan nggak ada lagi kayak gitu nanti. Ya, tapi terima kasih Pak Budi, kebersamaan kita selama ini itu sangat-sangat bermakna bagi saya. Karena saya sudah tahu nanti sudah tidak di kemasukan lagi, mungkin 2 bulan yang lalu saya mengajak teman-teman di Mawa untuk kemana Pak Budi kemarin? Nah, ternyata itu dulu kan tempat isolasi di mana? Telaga Masjid itu ya. Ya nanti di. Oh iya, itu dulu tempat isolasi Covid ternyata itu sebenarnya itu ya. Saya baru tahu setelah itu dulu ya, tapi dulu banget maksudnya begitu ya. Nggih, jadi apa nggih? Perubahan dari BLU ke PTNBH ini memang banyak memberikan peluang, tapi juga sekaligus peluang itu akan tercapai apabila kita juga bisa merubah mindset ini begitu. Tadi dari Pak Dekan Bu Isa sudah menjelaskan tentang PTNBH dan perangkat-perangkat yang bergerak di PTNBH. Nah kemudian intinya di sini kalau saya sih kita ini satu keluarga gitu ya. Tadi sudah outbound, jadi yang penting adalah bagaimana kita itu menguatkan diri betul-betul jadi keluarga. Keluarga itu ora iri-irian, ora incim-inciman gitu ya, ora encep-encepan ya Bu ya. Jadi istilah Jawa gitu Bu ya. Oke, jadi intinya di sini bahwa kita tuh bekerja sesuai dengan apa yang kita harus kita lakukan. Kita harus yakin bahwa tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada karir yang tertukar. Ya, kalau sudah seperti itu, insya Allah madut mantep gitu ya. Mangan dulu morotua gitu ya. Morotua macam-macam mantu minggat, gitu ya. Morotua mati mantu melu marisi anak astagfirullah, bukan itu ya maksudnya ini, bukan itu. Tetapi lebih pada bagaimana kita itu mencairkan sekat-sekat ya gunung es yang kita punyai, ego kita dan sebagainya. Kita adalah satu keluarga, enek masalah ayo dirembuk begitu ya. Jadinya di situ maka mari dengan masuk ke PTNBH ini adalah sebuah kesempatan baru untuk kita lebih memposisikan diri sebagai manusia seutuhnya begitu ya. Dan intinya bahwa untuk masuk ke sana kita sudah harus lepas dari segala macam perbedaan, tentang perbedaan keyakinan tentang itu sudah tidak boleh menjadi masalah di pekerjaan kita. Termasuk standar etika perilaku kerja. Ya, jadi mestinya sudah tidak ada lagi work romantism apa itu. Ya, jadi yang kayak itu mestinya sudah kita profesional saja begitu. Saya kira sudah 7 menit ya Mbak ya. Itu dan mewakili semuanya sekali lagi terima kasih kepada Mbak Dewi dan Pak Budi. Saya kira nanti akan ada waktu khusus untuk beliau berdua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Catering, sebentar mohon ditunda sebentar nih biar fokus acaranya ini 2 menit lagi aja sebentar deh. Kita lanjutkan sesi. Ini ada acara penyerahan cindera mata. Pak Budi mohon untuk berdampingan dengan Mbak Dewi. Mana ya Pak Budi? Tapi diminta Nggih. Pak Budi. Nggih. Monggo bisa. Tadi saya cari-cari kok enggak ada. Ya, ngerokok iki mesti. Sembunyi di belakang. Pencegah Covid jadi ini ngerokok. Baik.
Saya tadi mau bilang acara pelepasan itu kan nggak tega. Ini bukan dilepas ya Bun ya. Ya, baik. Nanti ada sekedar cendera mata dari FEB UNS kepada Mbak Dewi juga Pak Budi. Dan nanti usai penyerahan cendera mata, nanti saya mohon untuk Mbak Dewi dan Pak Budi untuk menyampaikan kesan-kesannya dan mungkin pesan ya untuk kita semua. Mungkin selama Mbak Dewi dan Pak Budi bertugas di FEB ada sesuatu yang kurang nyaman gitu ya, monggo nanti bisa disampaikan. Sebelumnya monggo Pak Dekan bisa menyerahkan cendera mata dulu. Menyerahkan dulu. Iya, menyerahkan dulu. Nanti kesannya belakangan. Iya, biar yang baik-baik aja nanti. Semoga Mbak Buni, Mbak Buni di dekat jenderal semoga. Didampingi oleh Bu para wakil dekan dan Pak Kaprodi. Semoga Pak Atmaji, Pak Bimo, Bu Iza, Bu Ju. Biar ada fotonya. Pak Bimo, Pak Atmaji semoga. Iya. Oh ya, grup ibu-ibu, grup bapak-bapak. Oke. Semoga yang menyerahkan Pak Dekan ke Mbak Dewi atau Pak Budi. Ya, yang Putri dulu Pak, Mbak. Monggo, ke Mbak Dewi dulu. Oh ya. Ini kok. Jangan dilihat isinya, tapi maknanya. Kan itu. Jadi, terima kasih sekali atas kerja Mbak Dewi di FEB selama ini. Semangat ya Mbak. Kita ya ternyuh dan ya stratego dan ya. Berat ya. Kemudian ke Pak Budi. Semoga. Ini Pak Budi, tadi sudah ngobrol-ngobrol ya, ini jangan dilihat isinya tetap sehat Silakan foto bersama dulu, bisa diambil dokumentasinya. Pak Budi tadi mesen. Iya, beruan. Kalau perokok itu katanya untuk mencegah COVID. Makanya itu rokok terus. Itu kenang-kenangannya ada hubungan dengan rokok nggak, Prof? Jangan digantung lo ya. Monggo foto dokumentasi dulu. Matur nuwun. Semangat. Mbak Dewi jangan nangis dong. Monggo sambut. Nanti balasan dari monggo Pak Dekan atau Pak Dekan. Mbak Mun. Balasan apa? Teman-teman ada yang bawa tisu enggak? Atau sini Pak Budi, atau sini. Sini aja. Di sini. Di sini. Mbak Dewi jangan nangis ya. Bareng aja ya. Enggak boleh. Ini sendiri-sendiri. Nanti kesan-kesannya dari sesama teknik aja. Perwakilan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini ada Yunita Rahayu. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang punya masa sendiri. Dan pada siang hari ini terus terang tenaga kependidikan itu dimanjakan oleh pimpinan fakultas. Baru saat ini. Kemudian yang kedua adalah saya terinspirasi oleh beberapa film dalam saya melakukan pekerjaan. Yang pertama adalah film Sound of Music. Kemudian yang kedua Gone with the Wind. Dan yang ketiga adalah Slenderlist. Filmnya barat kabeh ora sing Jawa. Kalau yang Indonesia itu Sidul Anak Betawi, Pak. Ya, mungkin ada bapak-bapak yang kenal dengan 3 film tersebut. Itu film legendaris. Yang menjadi inspirasi saya adalah 3. Yang pertama adalah ketulusan, keikhlasan dalam bekerja. Kemudian ada tadi yang disebutkan oleh Ibu Juminah, integritas. Kemudian yang keempat adalah keberanian untuk mengambil risiko. Di film Slenderlist itu keberanian seorang pemimpin mengambil risiko, tetapi dengan batas-batas koridor yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah terus terang saya tadi ketika disinggung oleh Pak Mugi, sekarang kata-kata nek ora gelem gantung itu ya sudah hilang. Tapi jangan dihilangkan. Karena dengan tagline seperti itu mahasiswa menjadi
nyaman, tidak ada jarak sama sekali. Itu hanya semacam apa ya? Semacam joke saja. Semacam joke saja. Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Dekan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, tahun 2019 memang prestasi kita hanya sekitar 9 atau 10. 2019. Tetapi tahun 2020 ini sudah ada 26 prestasi. Jadi lompatannya tingkat nasional dan 1 internasional. Lompatannya tinggi sekali. Hampir 100% lebih. Kemudian yang keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bagi saya tidak hanya sekedar house, tapi sudah menjadi home. Saya sudah at home di sini. Dan saya yakin bahwa menjadi second home ini sesuatu yang bagi saya tidak mudah. Menjadi at home ini ada konsekuensi logis yang mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menerima itu. Dan sampai sekarang rasa itu mungkin tidak bisa hilang. Mungkin akan saya bawa sampai nanti saya mengembuskan nafas terakhir. Dan selanjutnya adalah bahwa kalau sampai dengan saat ini ada sekurang-kurangnya saya ada kekurangan, ada kelemahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, saya pribadi dan juga atas nama keluarga mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kepada Prof. Joko, pada Pak Mugi bapak saya, kepada Bu Isa, kepada Ibu Juminah, saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Juga Pak Bimo, kadang-kadang juga saya repotin, Pak Atmaji dan juga Pak Dono. Dan juga tidak lupa kepada teman-teman sejawat yang selama ini sudah mengharu biru perasaan saya selama hampir, kalau Chris Dayanti itu menghitung hari, tetapi kalau saya itu sudah kira-kira 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan ya. Mudah-mudahan selama kurun waktu itu kerjasama, komunikasi dan apa yang silaturahmi, baik langsung maupun tidak langsung, harus menjadi sebuah silaturahmi yang tidak boleh terputus. Karena silaturahmi itu memperpanjang usia dan juga kata Bu Isa itu menambah rezeki, entah rezeki material maupun non material. Itu yang paling penting. Saya kira saya tidak perlu memanjang lebar, tapi at home inilah yang akan membuat saya bekerja di tempat yang baru. Tadi kalau kata Mas Udin, saya akan bekerja sama dengan ketek. Tapi saya sendiri juga monyet ya, dan juga demit ada di sana ya. Emang kayak lahir juga seperti itu ya. Jadi demit dan ketek itu juga satu saudara sebenarnya, cuma beda wajah. Gitu Mas Udin. Jadi ketek dan demit ini nanti akan kerjasama. Kepada Mas Toto, Pak Eko dan Mbak Ika, mungkin selama 1 tahun ini atau 2 tahun ini kita bekerjasama, ada kekurangan, itu manusiawi Pak. Baik, sengaja mau tidak sengaja, tapi percayalah bahwa saya melakukan itu demi fakultas, demi bagian kemahasiswaan yang kita cintai. Karena DNA saya sebenarnya sejak 12 tahun dari fakultas tahun 2019 sampai sekarang itu, DNA saya, habitat saya, komunitas saya itu dengan mahasiswa. Saya diperkaya secara batin oleh mahasiswa. Saya diberi perkaya wawasan oleh mahasiswa dan saya diberikan semuanya oleh mahasiswa. Nah, itulah menjadi kekayaan saya selama saya dipercaya oleh pemerintah negara dalam hal ini rektor universitas di bagian mahasiswaan. Mungkin nanti saya akan diperkaya oleh orang hutan di sana. Ya. Dan itu menjadi ya. Nanti Mas Udin mau tak jadikan ketek di sana. Ya. Sama-sama ketek. Itu saja Prof. Joko, Bu Isa, Bu Jum, Mbak Mugi. Jangan lupakan saya. Don't forget me. Ya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses untuk semuanya. Semuanya sukses, sehat selalu. Oke, monggo Mbak Dewi. Mau berdiri atau lenggahan? Kalau nggak berani berdiri, duduk aja enggak. Perlu ada pendamping enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun sangat Bapak Dekan, Umi Iza, kemudian Bunda Jumina, Bapak Mugi, Bapak Atmaji, Bapak Bimo, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini sebenarnya berat loh Prof, saya ternyata, tapi apapun itu seperti yang disampaikan dari Pak Budi, semua ada masanya, semua ada ceritanya, semua ada lakonnya kalau mungkin di Jawa seperti itu. Kemarin berkaitan dengan perpindahan untuk tugas saya yang sudah disampaikan dari Prof. Joko ke unit Javanologi, saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan arahan dari Bapak Ibu pimpinan, khususnya Bapak Dekan, selama saya mengemban tugas di Fakultas Ekonomi ini. Mesti saya merasa banyak kekurangan dan kekilafan, walaupun sifatnya kedinasan maupun pribadi. Saya mohon dimaafkan Prof, Umi, dan Bunda, Bapak. Saya merasa banyak sekali kekurangan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada saya. Kalau tadi Pak Budi bilang mungkin 5 tahun, saya tidak terasa itu sudah 21 tahun ternyata di Fakultas Ekonomi. Jadi memang benar-benar Fakultas Ekonomi itu seperti rumah kedua saya. Jadi kalau mencari Dewi itu tidak di rumah, ya sudah berarti di kampus, di fakultas gitu, istilahnya seperti itu. Ya itu dari awal saya bekerja, mungkin dulu di Prodi Pasca, kemudian ke fakultas, itu masih dalam satu keluarga, dan sekarang saatnya saya mungkin dilepas Bapak Ibu pimpinan di sini untuk istilahnya menempati tempat dan frekuensi yang baru, Prof. Di Javanologi, kebetulan kemarin saya juga sempat di sana untuk kulon dengan Prof. Sahid. Yang di sana saya lihat itu frekuensinya seni, Prof. Jadi saya juga terus terang seperti Pak Budi tadi juga mungkin harus menyesuaikan dan banyak belajar juga di tempat tugas yang baru. Sekali lagi saya dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya perbuat selama kedinasan maupun pribadi kepada pimpinan. Kemudian khususnya kepada teman-teman Tendik, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kerjasama, kemudian bimbingan. Saya ingat sekali waktu saya sakit dulu, semua memberi support saya, dan itu yang membuat saya menjadi kuat. Mungkin teman-teman support dari teman-teman itu sebagai obat buat saya, dan saya kedepannya juga tidak akan melupakan teman-teman. Dan mohon doanya saja nanti kita semua dalam keadaan sehat, tidak lupa bahagia, karena bahagia itu adalah sebagai obat ya. Terus khususnya untuk Suprensi, saya terima kasih sekali kepada Mbak Tetri, teman cerita saya karena perempuan sendiri. Kemudian Mas G yang selalu siap, Mas Widianto, kemudian Mas Angga dan Mas Paimin, Mas Ngadimin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon doa restunya saja semua agar bisa dilancarkan untuk Fakultas Ekonomi sendiri semakin jaya dalam pimpinan Bapak Dekan. Dan seperti Pak Budi tadi, jangan lupakan saya juga. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya mantu atau dan sebagainya, saya sebagai bagian dari satu keluarga Fakultas Ekonomi, walaupun tempatnya sekarang sudah agak minggir, Prof. Saya itu kalau lewat Javanologi muter dari Pasca menggok ke Mawa baru turun. Saya nggak berani lewat kedokteran, tapi mungkin nanti lama karena baru 3 hari ya saya agak gerak-gerak, tapi mungkin insya Allah saya nanti menjadi biasa karena Javanologi menjadi tempat baru saya selain rumah saya yang di Fakultas Ekonomi ini selama 21 tahun. Jadi, saya kira itu terima kasih atas
semuanya, Prof, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Nggih, matur nuwun. Teman-teman aplaus dulu untuk Mbak Dewi dan Pak Budi ya. Kita menyemangati beliau berdua untuk bisa bekerja semakin lebih baik di tempat kerjanya sekarang. Kemudian monggo Prof bisa menyampaikan kesan dan pesan balasan untuk Pak Budi dan Mbak Dewi. Sebentar saja, semoga. Tak kira apa, mungkin malah teman-teman janji yang lain yang mengomentari, tapi misalnya sedikit aja. Jadi, terima kasih Pak Budi dan Mbak Dewi yang sudah mengungkapkan isi hati, dan kita sebetulnya semuanya itu juga kelangan gitu. Apa bahasanya ternyuh begitu ya, semedot dan gitu. Tapi karena ini kita semua juga nggak bisa apa ya, karena tugas kan gitu ya harus begitu kan gitu. Tapi ke depan FBB terbuka bagi Mbak Dewi dan Pak Budi, kita mesti nanti sering berkegiatan. Mungkin mahasiswa bisa berkegiatan outbound di Bromo ataupun di Javanologi. Karena Pak Syahid itu juga sahabat saya. Kebetulan Prof Syahid itu kan satu daerah dengan saya. Itu juga sebagai, kalau di Grobogan Purwodadi itu sebagai anggota Dewan Riset daerah. Saya dengan Prof Syahid, dengan Prof Darsono di sana. Jadi nggak ada hambatan saya dengan. Di Bromo pun ya itu tadi Pak, yang sudah saya ceritakan. Nanti bisa mahasiswa itu bisa sana supaya sambung silaturahmi. Nanti kapan-kapan juga monggo nanti kalau wedangan kan gitu kan, kapan-kapan diadakan wedangan kan gitu kan, Pak Budi, Mbak Dewi. Jadi silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik. Jadi terima kasih loh Pak Budi dan Mbak Dewi, dan semoga aja di tempat baru Krasang sukses, dan satu lagi harus tetap sehat, ya, dan sehat dijaga. Oke, terima kasih. Mungkin apa teman-teman Tendik bisa ini, karena yang merasakan kesehariannya kan teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali deh. Luar biasa panjenengan dalam masa saya sebagai dekan ini terlihat sudah semakin kompak. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Teman-teman, ini masih ada waktu untuk kita mungkin bisa berdiskusi atau menyampaikan kesan-kesan. Setahun nggak terasa dengan Pak Budi. Di situ saya banyak diajari untuk bekerja cepat dan cermat. Ya, jadi kita nggak menunggu ganti hari, langsung saat itu pelayanan harus diusahakan selesai. Maka dengan ini saya mohon maaf kepada Umi Iza. Saya sering ngoyak-ngoyak. Anak buah ngoyak-ngoyak. Atasan sih. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik selama ini, pekerjaan di kemahasiswaan dan alumni bisa lancar. Ya, bisa lancar. Kemudian juga kita berusaha untuk memuaskan user kita, yaitu alumni dan mahasiswa. Dan terima kasih banget Pak Budi, saya diajari untuk betul-betul bekerja yang sesungguhnya dari hati, dan kita bisa dekat dengan mahasiswa, dekat dengan alumni, sehingga mereka jangan sampai untuk kecewa dengan kemahasiswaan FBB selama ini. Itu kesan saya yang saya dapat selama ini, setahun ini ya, dengan Pak Budi. Dan satu hal yang masih diingat, tak gantung. Nah, pokoknya itu kata-kata yang menyemangati dan membuat kita dekat dengan mahasiswa, ya gitu. Karena memang namanya mahasiswa juga perlu kita ingatkan, karena usia mereka yang masih remaja menjelang dewasa, sehingga kata-kata itu yang membuat semangat untuk diri saya pribadi,
melayani mereka. Sehingga kalau Pak Budi sesuai dengan kata-katanya tak gantung, kalau saya malah sayang. Jadi teman-teman saya yang baru di Mawa mungkin juga kaget. Jadi kok senengannya ngomong sayang gitu ya. Karena memang kita bekerja dari hati ya, tidak semata-mata sisi finansial, tapi memang kita harus butuh itu untuk melayani mereka. Terima kasih Pak Budi terutama, dan Mbak Dewi, saya sudah lama juga kenal dengan beliau, sosok wanita yang lembut. Nah, untungnya tadi nggak ada tisu di dekatnya sehingga tidak sampai menetes air mata. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya perwakilan perencanaan dan informasi, Mas Gigi. Dan Ibu yang sekalian, kemudian saya ucapkan terutama kepada Bapak Dekan dan kepada Ibu Iza, Ibu Jumina, dan serta Bapak Mugi. Izinkan saya untuk memberikan kesan saya kepada Mbak Dewi selama ini sebagai Kepala Subbagian Perencanaan di Fakultas Ekonomi, dan saya sebagai anak buah yang di bawah Mbak Dewi itu sangat terkesan dengan kelemah lembutan serta perhatian kepada anak buahnya, yang terutama Mbak Petri, Mas Wiwit, dan saya sendiri, yang setiap sih kalau datang itu sudah makan belum ya. Kemudian tiba-tiba ada jajanan atau ada makan siang lah, itu yang mungkin menjadi yang nggak bisa dilupakan ya. Seperti itu. Dan terutama waktu saya dulu di akademik dipindah di perencanaan ya, saya sangat bingung kan, karena kan saya baru pindah ke akademik terus ditarik ke Mbak Dewi ke perencanaan ini. Waduh, di tempat akademik kan saya baru merasakan beberapa bulan terus pindah ke perencanaan. Ya nggak apa-apa lah, ternyata Mbak Dewi lebih perhatian dan lebih istimewa. Maaf ya, ini bukan bermaksud untuk menduakan atau dengan kasus saya sebelumnya. Pak Nur juga sangat baik dulu. Langsung intinya saja, saya sebagai anak buah itu sangat terkesan dengan apa yang diberikan oleh Mbak Dewi. Dan selama ini Mbak Dewi itu sebagai pimpinan yang patut untuk ditiru oleh anak buahnya, karena dari sikap beliau yang tenang, sabar, dan memperhatikan anak buahnya itu yang belum saya ketemui di bagian yang lainnya. Dan mungkin ini sebagai model Mbak Dewi nanti untuk pindah ke cabang lagi, misalnya mungkin bisa untuk mudah untuk beradaptasi, karena tentunya anak buah di sana akan senang dapat pimpinan baru yang sangat istimewa. Jadi kalau beliau teman curhat dengan saya juga sangat kehilangan sekali. Tapi ya demi kemajuan Mbak Dewi harus meninggalkan kami semua di FEB. Baik teman-teman, ini kayaknya hidangan sudah menunggu. Acara sarasehan ini kita tutup. Prof, ada tambahan lagi? Enggak cukup. Ya. Baik, ini alhamdulillah tepat ya pukul 12 kita bisa selesai dalam acara sarasehan ini. Nanti ada acara berikutnya adalah lomba memasak ya. Kita akan memasak sate dengan bumbu yang disediakan oleh panitia. Jadi mohon nanti tidak menambahkan bumbu apapun karena yang sudah disiapkan oleh kami. Dan kelompok nanti akan dibagi oleh ketika akan lomba. Jadi siap-siap aja kebagian teman-teman yang nggak bisa masak ya.
Yang tengah nganggo masker udah. Pakai masker di belakang. Masuk. Mas mau saya pakai masker. Ini nganggo masker sih di tengah. Das. Pak Eko ae lho. Tim pemenang Guri. Buenas. Jaya. Salah Pak. Gua Jabani. 1, 2. Berat. Mas Rai diabadi loh Mas. Yel-yelnya 1, 2. UNS. Bisa. FPB. UNS. FPB. Tim pemenang Kakak, dirimu masuk. Wes durung. Wes. Kakak, dirimu masuk. Nang tengah. Raketan nama. Kakak di kene lho, kakak kene lho. Kakak. Enggak kelihatan. Kakak Ais, kene lho. Kak Ais tengah, Kak Ais. Sama Big Mama. Siap, 1, 2. Boleh lagi, 1, 2. Senyumnya mana? Sudah. 2, sudah. Mas. Bebas.